Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yeskiel Benedicindo. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Nusa. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau mau menjelaskan kepada teman-teman gaya penulisan online atau menulis untuk website. Jadi menulis untuk online atau digital itu tekniknya berbeda dengan menulis untuk media konversial atau media cetak. Perbedaan ini terutama disebabkan karena perbedaan medium dan cara atau kebiasaan pembaca online. Jadi biasanya di media online itu kita menulisnya atau menulis berita, biasanya kita menulisnya dengan lebih singkat. Jadi hanya beberapa paragraf tapi isinya padat, jadi singkat dan jelas begitu. Selain itu kita juga membuatnya menjadi menarik dari isi beritanya, dari judulnya, dari gambarnya. Jadi kita harus membuatnya lebih menarik dan lebih singkat. Kalau dibandingkan dengan media konversial atau media cetak, itu biasanya kalau di media cetak itu biasanya dituliskan minimal 300 kata, jadi bisa 300 kata ke atas. Jadi tidak terlalu pendek, tapi dia lebih kepada pendalaman isu itu tersebut. Itu misalnya penulisan tentang isu infrastruktur atau infrastruktur yang menghalangi suatu daerah begitu. Jadi itu biasanya kalau di media online dia hanya menerangkan atau menuliskan lebih singkat kalau dibandingkan dengan media cetak. Dia lebih mendalami isunya, jadi dia mendalami, menggali, menginvestigasi dulu, baru dia menulis di media cetak itu. Jadi seperti itu teknik-teknik atau perbedaan teknik penulisan di media online dan media cetak. Nah, dalam penulisan media online ada beberapa kaidah yang harus diperhatikan. Sedikitnya ada 5 kaidah dan cara menulis di media online yang wajib diperhatikan agar sajian naskah teks di media online dapat dimengerti pembaca. Jadi yang pertama itu scannability atau mudah dipindai, enak dipandang dan menarik perhatian. Nah, yang seperti sudah saya jelaskan tadi, scannability ini dia bermaksud untuk enak dipindai, enak dipandang dan menarik perhatian. Jadi kita membuat suatu tulisan di media online itu kita harus membuat semenarik mungkin. Misalnya di judul itu kita harus menciptakan yang namanya clickbait atau umpan klik. Jadi biasanya di berita misalnya kita bisa buat berita misalnya ada kasus korupsi atau kasus pemerkosaan. Jadi kita tulis judulnya itu seorang gadis dibunuh, ini kata korban. Nah, jadi orang kalau pembaca kita di media online itu dia akan kepo. Nah, kita menciptakan sesuatu yang menarik perhatian. Jadi setelah dia baca judul, dia akan melihat, apa kata si pembunuhnya, bagaimana penjelasan dari si pembunuhnya. Nah, itu yang bisa membuat orang klik kita punya berita begitu. Nah, kaidah yang berikut adalah readability atau mudah dibaca, enak dibaca, nyaman di mata dan tidak memberatkan mata. Jadi ini maksudnya kita menyajikan tulisan kita di media online itu harus dengan bahasa-bahasa sehari-hari atau lebih ringan dibandingkan dengan media cetak. Jadi konsumsi kita kan konsumsi umum untuk media online, jadi kita lebih kepada penulisan yang dengan kata-kata yang relatif untuk semua kalangan. Jadi misalnya hindari kata-kata yang lebih formal begitu atau istilah-istilah yang belum dikenal banyak orang. Jadi kita lebih menulisnya lebih ringan dan tidak banyak. Seperti saya katakan tadi, kita minimalnya atau maksimalnya 300-an kata begitu. Jadi tidak lebih dari itu atau tidak kurang, jadi harus pas di 300 atau lebih sedikit tidak apa-apa. Jadi kita lebih singkat sehingga pembaca kita tidak bosan membaca, dan sebaiknya kita menulisnya itu lebih terarah dan lebih jelas begitu. Jadi singkat, padat dan jelas tulisan kita. Nah,
kaidah yang berikut yang ketiga ada usability atau berguna, bermanfaat, dan dicari orang. Nah, contoh yang tadi saya katakan tadi yang menyangkut pembunuhan, pemerkosaan tadi, nah itu sangat menarik. Jadi contoh yang untuk usability ini yang namanya dicari orang itu masuk di judul itu. Jadi kita nulisnya seorang gadis dibunuh. Ini kata pembunuhnya. Jadi ini kata pembunuhnya itu yang akan menarik perhatian orang. Jadi dia akan mengklik berita itu karena dia akan kepo. Oh, setelah dia bunuh apa yang dia katakan? Bagaimana penjelasannya? Nah, dan berguna untuk menginformasikan kepada semua orang. Jadi semua orang mau tahu nih bagaimana sih kata dari pembunuh atau penjelasan dari pembunuh, dan bermanfaat, usability. Nah, ada kaidah yang keempat adalah findability atau mudah ditemukan. Findability atau mudah ditemukan, mudah diklik, muncul di halaman Google. Nah, ini juga kita kembali lagi ke judul tadi, sama kita mudah diklik. Jadi kita menyajikan sesuatu yang menarik, akhirnya kita diklik. Nah, mudah diklik ini juga kita baik-sebaiknya kita membagikan ke sosial media kita seperti di laman Facebook, Instagram, WA, atau sosial media lain, Twitter mungkin. Nah, di situ kita bisa membagikan tulisan-tulisan yang ada di media online sehingga mudah diklik. Jadi banyak yang mengklik berita kita. Kita usahakan jadi trending di Google sehingga kita muncul di halaman pertama Google. Jadi yang muncul di halaman pertama Google adalah salah satu tulisan atau berita yang lagi trending atau banyak dibaca. Nah, bagaimana mencapai itu sudah saya jelaskan tadi. Kita harus men-share-nya ke sosial media kita seperti itu. Nah, ada yang kaidah yang kelima adalah visibility atau mudah dilihat dan mudah ditemukan. Nah, ini sama dengan findability. Oke, kita naik saja. Nah, ada teknik penulisan dan penyajian dalam media online atau penulisan di website. Yang pertama, alinea yang pendek atau short paragraph. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, tulisan di media online hendaknya menggunakan alinea pendek. Idealnya satu alinea 5 baris. Jadi satu paragraf itu berisikan 5 baris tulisan. Jadi kita pembaca tidak bosan untuk membaca satu paragraf saja. Jadi dan kita harus membuat jarak satu paragraf ke paragraf yang lain, harus kita enter 2 kali misalnya. Jadi kita memberikan jarak sehingga ada ruang kosong sehingga pembaca enak dipandang, yang tadi kita bahas tadi, yang enak dipandang masuk di situ. Nah, yang kedua, jarak antar alinea. Nah, ini yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi jarak antar alinea membuat naskah lebih mudah dan nyaman dibaca. Jadi saya jelaskan kita harus membuat jarak dari alinea pertama ke alinea kedua, paragraf pertama ke paragraf kedua, sehingga pembaca tidak bosan seperti itu. Nah, yang ketiga ada indent. Jadi tulisan online tidak mengenal indent atau lekuk di awal alinea. Indent kayak sajian naskah Quran sebagai penanda alinea baru. Nah, yang berikut adalah rata kiri. Jadi rata kiri akan membuat naskah lebih mudah dan nyaman dibaca. Jadi kita menulis, setelah kita tulis kita kembali biasanya kita edit kembali di website kita salin dari misalnya di catatan, kita salin ke website dan di situ kita bisa mengeditnya. Sebaiknya kita gunakan rata kiri sehingga susunan alineanya atau baris-baris katanya lebih teratur dan lebih menarik seperti itu. Kalau kita menggunakan rata tengah itu kurang produktif karena memang kurang menarik juga sebenarnya. Nah, yang terakhir adalah highlight atau membuat tulisan untuk lebih snackable dan enak dibaca. Nah, bagaimana caranya membuat tulisan yang lebih enak dibaca adalah yang tadi sebelumnya kita harus membuat paragraf yang pendek, tulisan yang pendek, gambar yang bagus, gambar untuk pendukung berita yang bagus, keterangan foto, dan judul berita yang menarik. Nah, yang terakhir ada tips penulisan dan tips penulisan di media online. Yang pertama itu adalah jelas dan lugas. Nah, jelas dan lugas ini tadi kembali lagi ke awal tadi, kita lebih kepada penulisan yang singkat,
padat dan jelas. Nah, yang kedua lebih ringkas, dan itu sama tadi, kita lebih padat tulisannya, tidak terlalu bertele-tele misalnya. Yang berikut, tips yang berikut adalah judul yang menarik. Nah, ini sama seperti tadi, judulnya harus lebih menarik. Dan yang terakhir adalah memiliki subjudul jika perlu. Jadi misalnya kita mau menulis berita yang panjang lebih dari 300 kata, sebaiknya gunakan subjudul. Jadi misalnya ada pembagian 2 berita, misalnya satu berita misalnya rat KSP Koplit Obermas tahun buku 2022, aset Obermas capai 1, berapa sekian triliun. Nah, setelah itu kita jelaskan tentang aset-asetnya, bagaimana pidato-pidato dari pengurus, pidato dari kalau menteri sempat hadir. Nah, di bawah kita bisa tuliskan subjudul lagi, menteri dorong Koplit Obermas bergerak di sektor real. Nah, itu bisa kita jadikan satu subjudul lagi. Jadi dalam satu berita ada dua topik yang dibahas. Oke, baik, sekian penjelasan saya tentang gaya penulisan online atau menulis untuk website. Jadi itu tadi ada beberapa kaidah dan tips-tips untuk penulisan online. Saya harap ini dapat berguna untuk teman-teman sekalian. Misalnya saya ada salah kata atau keliru dalam berkata-kata, mohon dimaafkan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, sekian dan terima kasih. Saya pamit.